Pada episode sebelumnya, para dukun berkumpul untuk melakukan ritual pemanggilan Nyi Roro Kidul. Ritual itu dilakukan demi mengalahkan teror pocong yang sangat mengerikan di daerah mereka. Setelah ritual itu dilakukan, muncullah kereta kencana milik Nyi Roro Kidul. Dan saat itulah Pocong Duloh tak berkutik. Begitu juga dengan Nini Liman. Dia ketakutan saat melihat wujud Kangjeng Nyai Roro Kidul. Nini Liman tidak mau ada masalah dengan Ratu Selatan itu. Dia pun menghilang begitu saja, membawa Pocong Duloh. Entah kemana Nini Liman pergi. Yang jelas, Nyai Roro Kidul tidak mengejarnya. Nyai itu pun melirik pada komplotan dukun. Para dukun tersebut bertekuk lutut di hadapan Nyai Roro Kidul yang sangat mengerikan. Sudah lama kalian tidak mengadakan pesta laut. Segera adakan pesta laut, atau pocong itu akan kembali ke daerah kalian, kata Nyai Roro Kidul. Pesta laut memang selalu diadakan setiap tahun. Namun 3 tahun belakangan ini tidak pernah lagi mengadakan pesta laut. Baik Nyai, kami akan mengadakan pesta laut dan mempersembahkan kepala kerbau pada Nyai, ucap salah satu dukun. Kemudian Nyai Roro Kidul itu pun pergi begitu saja. Sementara itu komplotan dukun menangkap Sobri. Lalu dia dituduh sebagai salah satu penyebab dari teror Pocong Duloh. Karena dukun itu merasakan ada aura gaib di dalam tubuh Sobri. Kesaktian Sobri pun dicabut oleh para dukun itu, sehingga Sobri tidak lagi punya kemampuan apapun. Kemudian para dukun menyerahkan Sobri kepada kepolisian dengan tuduhan bahwa Sobri ini adalah penyebab dari teror pocong di kawasan tersebut. Tanpa ada pengadilan, Sobri langsung dijebloskan ke penjara. Entah berapa lama dia akan mendekam di penjara itu. Tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak kepolisian. Sobri hanya ditetapkan sebagai tahanan kelas kakap yang harus dijaga dan tidak boleh dilepaskan. Sel tahanan Sobri juga berbeda dari para narapidana lain. Dia ditempatkan di sel khusus yang tampaknya sangat kumuh. Sel itu berada di bawah tanah. Selnya rahasia. Hanya ada satu ruangan di sana. Kaki dan tangan Sobri diborgol. Tubuhnya sangat lemas. Dia menoleh ke sekeliling. Tembok penjara itu lembab. Lantai penjara itu juga becek, seperti tidak diurus. Bau pesing di mana-mana. Suasananya remang dan terkesan gelap. Masuk, kata salah satu polisi. Sobri pun masuk ke dalam sel tahanan itu. Di sana dia melihat ada seorang lelaki tua, umurnya kisaran 80 tahunan. Lelaki itu duduk di pojokan sambil memeluk dengkulnya. Tubuhnya kurus sekali. Rambutnya sudah penuh dengan uban. Wajahnya keriput. Kulit leher melambai-lambai karena memang dia sudah sangat tua. Si kakek itu tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Namanya Kakek Santa. Dia adalah narapidana yang divonis seumur hidup. Kakek Santa akan menghabiskan seluruh umurnya sampai mati di dalam penjara yang menjijikan itu. Ayo, sodorkan tanganmu, kata salah satu polisi. Sobri pun menyodorkan tangannya keluar. Kemudian, tahanan itu membuka borgolnya Sobri. Kemudian, ia juga membuka borgol di kakinya Sobri. Sesekali, Sobri memperhatikan ruangan penjara. Di dalam ruangan itu, tidak ada kasur sama sekali. Jangankan kasur, tikar aja nggak ada. Tepat di pojok kiri ada sebuah toilet tanpa sekat dan juga keran air yang masih menetes-netes. Di bawah keran itu terdapat ember berwarna hitam dan juga gayung yang sudah patah gagangnya. Bau pesing tadi ternyata bersumber dari toilet tersebut. Maklum, toiletnya sudah sangat tua dan bisa dibilang tidak layak. Lantai penjara itu agak sedikit basah sehingga terkesan menjijikan. Sobri putus asa. Dia jongkok tepat di depan jeruji besi. Semua rencananya gagal. Padahal dia ingin sekali balas dendam
atas kematian gurunya. Selama kurang lebih 15 menit, Sobri terus berpikir bagaimana dia bisa keluar dari penjara ini. Dia harus kabur. Sobri tidak mau menghabiskan waktunya di dalam penjara tersebut. Ia pun bangkit, lalu meraba-raba dinding. Dinding penjara itu tampak rapuh. Barangkali Sobri bisa membongkarnya. Kemudian dia juga mengecek toilet yang ada di dalam penjara itu. Di bagian toilet juga lebih rapuh karena memang sering terkena air. Kalau misalkan ada alatnya, Sobri bisa menggali toilet tersebut. Tapi pasti ketahuan karena walaupun sel tahanan itu kumuh, selalu ada penjaganya. Walaupun penjaganya cuma 1 orang dan itu bergantian shift. Kau tidak akan bisa kabur dari penjara ini. Tiba-tiba saja kakek Santa menegur Sobri. Kakek itu masih duduk memeluk dengkul di pojokan. Aku harus kabur karena ada hal yang harus aku selesaikan, kata Sobri. Tidak bisa, nak. Satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Kalau mereka melihat kamu mati, maka mayatmu akan dikeluarkan dari dalam penjara, kata kakek Santa. Sobri pun tertunduk. Dia kemudian berjalan perlahan menghampiri si kakek, lalu duduk di pojokan bersama kakek itu. Apa kakek sudah lama di sini? Tanya Sobri. Sudah puluhan tahun, nak. Aku divonis seumur hidup, ucap kakek Santa. Memangnya apa yang udah kakek lakukan? Tanya Sobri. Semuanya gara-gara patung itu. Patung keramat yang ada di kampungku, yang membuatku dihukum seumur hidup. Hah? Patung keramat? Maksud kakek gimana? Sobri kembali bertanya. Dia sangat penasaran. Kau tidak perlu dengar kisah ini. Kisahnya sangat mengerikan, ucap kakek Santa sambil menoleh pada Sobri. Ceritakan saja, kek. Aku penasaran. Kok bisa ada patung keramat yang bikin kakek di penjara? Tanya Sobri. Baiklah, akan aku ceritakan. Kisah ini bermula dari sebuah patung yang ditemukan oleh salah satu anggota kepolisian di hutan Gantarawang, ucap kakek tersebut. Hah? Hutan Gantarawang? Aneh sekali namanya. Aku tidak pernah dengar, timpal Sobri. Ya, itu adalah hutan angker. Jarang sekali ada orang di sana, ucap si kakek. Lalu, kenapa anggota polisi pergi ke sana, kek? Tanya Sobri. Si kakek itu pun menjawab. Katanya, dulu ada kasus pembunuhan. Dan menurut desas-desus, mayatnya dibuang ke hutan Gantarawang. Makanya, anggota polisi langsung mendatangi hutan itu. Dan mereka menemukan sebuah patung keramat. Saking keramatnya, patung itu disebut sebagai patung anak iblis, ucap si kakek. Sobri semakin penasaran saja. Silakan kakek ceritakan semuanya. Aku akan mendengar cerita kakek. Siapa tahu aku dapat petunjuk dari kisah ini, timpal Sobri. Kakek itu pun mulai bercerita. Jadi begini, setelah mereka menemukan patung itu dari hutan Gantarawang, komplotan polisi tersebut membawanya menggunakan pick up. Bentuk patungnya seperti anak kecil. Lebih tepatnya anak perempuan yang berumur 7-8 tahun. Aku tidak tahu persis umurnya berapa. Patung itu sangat cantik. Rambutnya tergerai sebahu. Dia mengenakan gaun dan dia juga mengenakan sepatu. Karena patungnya unik, pihak kepolisian pun membawanya menggunakan mobil pick-up ke kantor polisi. Kemudian, patung itu dipajang tepat di halaman kantor polisi sebagai cenderamata. Awalnya tidak ada yang aneh dari patung tersebut. Tapi, lama-kelamaan, para anggota polisi itu ketiban sial semenjak patung anak kecil dipajang di halaman kantor polisi. Satu persatu, banyak anggota polisi yang meninggal secara tiba-tiba. Cara meninggalnya juga aneh, seperti kena serangan jantung atau tewas saat menangkap maling. Bahkan ada juga yang kecelakaan. Awalnya kepala kepolisian di sana tidak curiga dengan patung tersebut. Tapi berselang 3 bulan, kematian anggota polisi semakin bertambah. Bahkan jumlahnya saat itu ada 15 orang yang meninggal. Kepala polisi di sana pun mulai curiga dengan keberadaan patung tersebut. Di suatu malam, kepala polisi mendatangi patung itu seorang diri. Dia memperhatikan patung anak kecil yang tampak cantik tersebut. Kemudian, tanpa diduga-duga, patung itu malah menoleh pada Pak Polisi. Jelas, kepala polisi itu pun kaget. Dia bahkan sampai terjungkal. Lalu, dia lari begitu saja menghampiri anggotanya.
Dan saat ia kembali ke lokasi, kepala patung itu sudah kembali ke posisi semula. Sangat aneh. Wah, nggak bener nih. Kita harus balikin patung ini ke asalnya, ucap kepala polisi pada anak buahnya. Emang kenapa, Pak? Aku yakin kematian anggota kita disebabkan oleh patung tersebut. Kayaknya ini patung iblis yang bawa sial. Aku takut kena kutukan. Aku nggak mau mati, ucap kepala polisi. Baik, Pak. Kalau gitu, besok kita kembalikan ke asalnya di hutan Gantarawang, timpal anak buahnya. Keesokan harinya, patung itu dibongkar, lalu dinaikkan ke atas mobil pickup. Kemudian, mobil pickup pergi dari kantor polisi, membawa patung iblis. Setibanya di hutan Gantarawang, patung itu diletakkan ke semula. Para polisi yang membawanya tampak merinding saat melihat patung tersebut. Setelah mereka meletakkan patung itu, para anggota polisi pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, aneh sekali, patung itu tiba-tiba saja sudah ada di halaman kantor polisi. Siapa yang membawanya ke sana? Semua orang bertanya-tanya. Tidak mungkin patung itu jalan sendiri. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya salah satu anggota polisi pada ketuanya. Pak Ketua bingung, sekaligus merinding. Dia menatap patung itu dengan seksama. Kemudian, Pak Polisi memerintahkan untuk memasukkan patung itu ke dalam gudang dan jangan dipajang di halaman kantor polisi. Siap, Pak, ucap anak buahnya Pak Polisi. Mereka pun menggotong patung anak kecil itu dan dimasukkan ke dalam gudang. Gudangnya terletak di belakang kantor polisi. Setelah patung itu dimasukkan ke dalam gudang, keesokan harinya, kepala polisi pun meninggal secara tiba-tiba. Hal itu membuat semua orang di kantor polisi kaget. Mereka bergidik ngeri karena kematian kepala polisi ini sangat mendadak. Dia tidak ada rasa sakit sama sekali. Bahkan, kepala polisi kemarin-kemarin tampak sehat-sehat saja. Tidak ada gejala sakit, tapi tiba-tiba meninggal. Wah, tidak salah lagi. Pasti patung itu penyebabnya, kata salah satu anggota polisi. Setelah kepala polisi itu meninggal, pemerintah pun menggantinya. Nah, datanglah kepala polisi baru yang bernama Pak Udin. Pak Udin ini punya semacam ilmu gaib. Pak Udin merasakan ada aura negatif di patung tersebut. Kemudian, dia pun mengadakan ritual kecil-kecilan. Tepat jam 2 dini hari, Pak Udin dengan seorang diri mendatangi gudang tempat penyimpanan patung. Dia membawa sajenan seperti darah ayam, telur asin, dan juga buah-buahan. Dan tak lupa ada kopi pahit juga rokok kretek. Pak Udin membakar menyan tepat di depan patung itu. Kemudian tiba-tiba saja patung itu bergerak-gerak. Pak Udin kaget. Dari mata patung itu keluarlah darah yang mengalir. Apa yang kau mau akan aku turutkan, asal jangan ada lagi korban jiwa. Keluarlah wahai jin terkutuk, ucap Pak Udin. Patung itu bergetar, darah terus keluar dari mata patung tersebut. Kemudian perlahan patung itu tidak lagi bergetar. Pak Udin menarik napas panjang-panjang. Dia membawa kembali sajenan dan menutup pintu gudang tersebut. Dan malam itu juga saat Pak Udin tidur, dia mendapat mimpi yang sangat aneh. Di dalam mimpi itu, ia melihat jin yang sangat mengerikan. Itu adalah jin jahat. Kuku jin itu panjang-panjang, taringnya juga panjang, matanya melotot, bulunya tebal, kedua matanya merah menyala, perutnya buncit, lidahnya melambai-lambai sampai tanah. Pak Udin ketakutan saat melihat jin yang sangat mengerikan itu. Di dalam mimpinya tersebut, jin mengaku bahwa dia berasal dari negeri Gantarawang, yaitu negeri para jin. Aku akan terus membunuh manusia sampai ada orang yang tahu akan kemauanku. Emangnya kau mau apa? Sebutkan, nanti aku turuti. Tumbalkah? Sajenankah? Atau apapun, ucap Pak Udin. Aku tidak akan memberitahu kemauanku. Yang jelas, saat ini aku akan terus memakan korban, ucap jin itu di dalam mimpinya Pak Udin. Keesokan paginya, dia pun bangun, wajahnya penuh keringat
napasnya terengah-engah. Pak Udin bergegas ke kamar mandi, mencuci wajahnya. Setelah bersiap-siap, dia berangkat ke kantor. Pagi itu, Pak Udin langsung mengadakan rapat. Karena hal ini sangat bahaya, dia sudah tidak sanggup menangani patung itu. Salah satu anggota Pak Udin pun menyarankan untuk menghancurkan patung tersebut. Saran itu disetujui. Patung iblis diseret paksa dari dalam gudang. Mereka pun berbondong-bondong menghancurkan patung itu menggunakan palu, tapi tidak mempan. Dibakar juga tidak mempan. Bahkan dilindes pakai alat berat juga tidak mempan. Patung itu sangat keras dan kuat. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya udah, kubur aja kubur, ucap Pak Udin. Lubang pun digali cukup dalam. Kemudian patung itu dimasukkan ke dalam lubang, lalu ditimbun begitu saja. Dan keesokan harinya, patung itu lagi-lagi sudah ada di depan kantor polisi. Salah satu anggota Pak Udin pagi itu tiba-tiba saja memegangi dada kirinya. Dia terkena serangan jantung, lalu tewas begitu saja. Kejadiannya sangat cepat. Pak Udin bingung. Bagaimana ini? Apa yang harus ia lakukan? Jangan-jangan nanti Pak Udin lah yang jadi sasaran berikutnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Pak Udin memutuskan untuk menyewa paranormal. Siapa tahu paranormal itu mampu membantu masalah yang dialami anggota kepolisian. Paranormal itu pun dipanggil. Bukan hanya satu orang saja, tapi ada 20 orang. Mereka berbondong-bondong mendatangi kantor polisi. Patung itu kemudian dibaringkan di halaman kepolisian. Lalu mereka, para dukun, mengelilingi patung itu sambil duduk sila. Menyan dinyalakan. Asap menyan mengepul. Aroma dari menyan itu sangat menyengat. Para anggota polisi menutup hidung mereka. Setelah menyan tersebut dinyalakan, patung itu bergetar hebat. Dan lagi-lagi ada darah yang keluar dari matanya. Salah satu dukun berdiri. Dia menghampiri patung itu, lalu menyentuh kepala patung. Sambil terus berkomat-kamit membaca mantra dan memejamkan mata. Dari sanalah si dukun berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di dalam patung tersebut. Setelah berkomunikasi, dukun itu pun membuka matanya. Ini bahaya, ucap si dukun. Patung iblis ini akan selalu mencari mangsa untuk jadi tumbal, sambung si dukun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Udin. Tidak ada cara lain. Kalau kalian mau selamat, pindahkan patung ini ke sebuah kampung yang ada penduduknya. Nanti penduduk itu yang akan jadi korban, ucap si dukun. Pak Udin kaget mendengar penjelasan si dukun. Dia pun bingung kampung mana yang harus dikorbankan. Kemudian Pak Udin mengajak seluruh anak buahnya untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya Pak Udin memutuskan untuk mengirim patung itu ke sebuah kampung yang bernama Kaduhejo. Alasannya sederhana, kampung Kaduhejo berpenduduk sangat sedikit. Mungkin hanya ada 12 kepala keluarga di sana. Lagi pula, penduduk kampung di Kaduhejo sangat terasingkan. Tidak ada yang peduli dengan kampung itu. Bahkan pemerintah pun melupakan keberadaannya. Tidak pernah ada pembangunan jalan menuju kampung tersebut. Jalannya sangat jelek, berbatu, berlubang. Kalau ada mobil ke sana pasti kesulitan. Tapi mau bagaimana lagi? Pak Udin harus mengirim patung itu ke kampung Kaduhejo. Biarlah orang-orang yang terasingkan itu menjadi tumbal patung iblis. Anak buahnya Pak Udin pun berangkat dari kantor polisi menuju kampung Kaduhejo. Setibanya di sana, mereka langsung mengecor patung itu tepat di tengah-tengah kampung. Penduduk kampung pun terheran-heran. Kenapa tiba-tiba polisi memasang patung di sana? Padahal yang lebih mereka butuhkan adalah pembangunan jalan. Orang-orang miskin di sana keluar dari rumah gubuknya, menyaksikan polisi yang sedang mengecor patung tersebut. Salah satu anggota polisi pun bilang, jangan pernah ada yang menyentuh patung ini, apalagi merobohkannya, ancam lelaki itu. Penduduk pun menurutinya, tidak ada yang berani menyentuh patung tersebut. Hari berganti hari, teror dari patung iblis mulai kerasa. Pertama, ada orang yang meninggal secara tiba-tiba di kampung Kaduhejo.
Katanya sih masuk angin, tapi ternyata serangan jantung. Setelah masyarakat menguburkan jasad itu, hanya selang 1 hari, besoknya ada lagi yang meninggal dengan penyakit dan gejala yang sama. Bahkan selama 1 minggu berturut-turut, ada 7 orang yang meninggal. Pasti kejadian mengerikan yang ada di kampung mereka itu disebabkan oleh patung wanita yang dibangun oleh anggota polisi. Kita harus hancurkan patung ini, kata Santa yang saat itu sudah kehilangan anaknya yang meninggal tiba-tiba. Ya, betul, ucap warga lainnya. Santa pun mengambil kampak. Dia menyabetkan kampak itu pada kepala patung, tapi tidak mempan. Lalu disabetkan lagi pada badannya, tapi tetap tidak mempan. Karena penasaran, Santa kembali menyabetkan kampak itu pada kaki patung, tapi tetap saja tidak mempan. Akhirnya, Santa mengincar coran yang ada di bawah kaki patung itu. Tentu, coran tersebut mempan di kampak. Dengan tergesa-gesa, Santa menghancurkan coran itu sampai patungnya roboh. Setelah roboh, Santa pun memikul patung itu dengan susah payah, lalu membawanya ke kantor polisi. Setibanya di halaman kantor polisi, Santa melemparkan patung itu. Aksi Santa pun terlihat oleh polisi. Dia ditangkap, lalu divonis penjara seumur hidup. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan Sobri. Begitulah kira-kira yang diceritakan oleh Abah Santa. Sobri mengangguk-ngangguk mendengar cerita mengerikan itu. Ia pun bertanya, lalu bagaimana dengan patung itu sekarang, Bah? Abah Santa pun menjawab, komplotan polisi itu mengecor kembali patung tersebut di kampung kami. Dan terakhir aku dengar, penduduk kampung di sana kabur satu persatu. Mereka tidak mau jadi tumbal. Dan sampai saat ini, patung itu sangat keramat. Walaupun mematikan, tapi katanya banyak orang yang datang ke sana untuk menuntut ilmu gaib, atau mencari pusaka, atau bahkan mencari pesugihan. Mereka memberikan sesajen di hadapan patung tersebut. Tidak sedikit orang yang menjadi korban keganasan patung. Para ahli spiritual itu mati satu persatu setelah mengadakan sajenan di sana. Tapi anehnya, mereka tidak kapok. Banyak saja orang yang datang ke sana, ucap Abah Santa. Kau tahu dari mana, Bah? Tanya Sobri. Dari anakku. Karena sampai saat ini, anakku selalu rajin menjenguk setiap hari Jumat. Nah, dari dialah aku dapat informasi, ucap Abah Santa. Sobri pun mengangguk-ngangguk. Baik, dari obrolan Abah Santa dan Sobri, mari kita tengok kondisi patung itu saat ini. Benar apa kata Abah Santa, banyak sekali orang yang datang ke sana untuk menuntut ilmu gaib, atau bahkan untuk pesugihan. Setiap harinya, banyak saja orang yang mengantar sesajen pada patung tersebut. Tapi, tak sedikit dari mereka yang menjadi korban dan meninggal satu persatu. Hingga pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat Kliwon, dari kejauhan, muncul seorang wanita yang umurnya kisaran 50 tahunan. Wanita itu membawa sajenan berupa telur, ceker ayam, dan kepiting mati. Namanya adalah Nyai Dewi. Dia dukun paraji atau dukun beranak. Nyai Dewi sengaja datang ke patung itu untuk menambah ilmu kanuragannya. Dia ingin punya kesaktian agar bisa mengobati orang yang sakit. Dan Nyai Dewi percaya bahwa patung iblis itu bisa memberikan kanuragan yang sangat tinggi. Nyai Dewi berpenampilan seperti wanita Jawa zaman dulu. Dia mengenakan kebaya dan juga kain jarik. Tubuhnya masih gemulai. Dia pun duduk tepat di depan patung tersebut sambil menyodorkan sajenan. Tidak ada mantra khusus yang ia baca. Satu-satunya kalimat yang Nyai Dewi ucapkan di depan patung itu adalah, apapun yang ada di dalam patung ini, aku bersedia merawatmu dan menjagamu sepenuh hati, seperti layaknya anakku sendiri. Begitu kata Nyai Dewi. Dan tanpa diduga-duga, patung itu pun mengeluarkan darah yang mengalir begitu deras dari matanya. Lalu kepala patung itu menoleh pada Nyai Dewi. Nyai Dewi melihat patung itu retak perlahan, kemudian hancur begitu saja. Dan saat patung itu hancur, tampaklah sebuah keris yang menyala-nyala. Itu bukanlah keris sembarangan.
cahaya merah delima bersinar pada keris itu. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah keris sakti yang bisa menaklukkan Pocong Duloh. Perlahan, Nyai Dewi meraih keris itu. Ia pun tersenyum sambil menciumi keris tersebut. Aroma kerisnya sangat wangi. Itu seperti wangi melati yang sangat segar. Sebelum ada orang yang melihatnya, Nyai Dewi buru-buru memasukkan keris itu ke dalam kainnya. Kemudian, ia pun pergi dari sana. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merendeng.